Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Lebih setahun tak tuntas, pemilik tanah kembali segel SMP Negeri Unggul Darmasraya. Demi bisa bergoyang saat acara organ tunggal, seorang pemuda di Padang Pariaman mencuri sepeda motor. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat setiap tahun meningkat. Bahwa sekolah ini tanahnya milik Agustus tahun lalu, pemilik tanah menyegel SMP Negeri Unggul Darmasraya karena mereka mengaku sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Mereka juga mengaku jika tanah itu tidak pernah dijual ataupun dihibahkan kepada siapapun. Mereka telah melayangkan protes kepada pemerintah daerah, namun tidak pernah ditanggapi. kenapa tanah ini bisa dikuasai oleh pemerintah tanpa titel gitu. Sementara kami tidak pernah merasa menjual, menghibah, menggadaikan kepada pihak manapun sampai detik ini gitu. Dan kami telah menyurati pemerintah, tapi pemerintahnya tidak kooperatif. Sampai detik ini udah dari tahun 2001 kami mengusut ini, tapi pemerintahnya seakan tidak ada respon lah gitu. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami menutup sekolah ini untuk sementara waktu. Namun, setahun berlalu, tuntutan pemilik tanah tak direspons pemerintah Darmasraya. Mereka pun kembali menutup sekolah dengan spanduk besar. Aksi ini mereka lakukan usai pelajar SMP Negeri Unggul melaksanakan ujian semester, sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar. Karena ini sudah merupakan gembok yang ketiga kalinya, kita sangat berharap ke depan bisa penyelesaian yang permanen. Kebetulan hari ini merupakan hari kegiatan olahraga anak-anak kita. Hari Jumat kemarin sudah selesai ujian semester, dan hari ini sampai hari Kamis kita rencanakan kegiatan olahraga, lomba-lomba dan sebagainya. Tapi karena situasi hari ini tidak kondusif, maka untuk sementara hari ini kita rumahkan anak-anak kita dulu. Segel sekolah dibuka petugas Satpol PP setelah Dinas Pendidikan Darmasraya dan Polres setempat bertemu dengan pihak sekolah. Sedangkan pemilik tanah tak hadir dalam pertemuan itu, meski petugas telah menunggunya dalam waktu yang lama. Sejatinya, kasus tanah untuk proses belajar dan mengajar ini harus dituntaskan pemerintah agar aktivitas pelajar tak terganggu dengan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kantor Imigrasi Padang menggelar layanan paspor khusus untuk calon jemaah haji di hari libur dan hari Minggu. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan calon jemaah haji agar mereka tidak menunggu lama saat pembuatan paspor. Kepala Imigrasi Padang, Teddy Hartadi Wibowo mengatakan, program pelayanan pembuatan paspor merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Imigrasi untuk mengakomodir kebutuhan warga dalam memberikan pelayanan paspor di hari Minggu. Paspor calon jemaah haji. Hari ini kita melaksanakan khusus paspor calon jemaah haji untuk wilayah Sumatera Barat. Untuk keseluruhan jemaah haji untuk wilayah Sumatera Barat itu kurang lebih 1.500 orang untuk calon jemaah haji di Sumatera Barat. Iya, untuk Kabupaten Bola, untuk di kabupaten dan juga untuk di Kota Padang. Kota Padang kita laksanakan di kantor imigrasi. Untuk yang wilayah jauh kita jemput bola. Antusiasme masyarakat dalam pembuatan paspor yang diakomodir pihak imigrasi dengan membuka pelayanan paspor di hari pekan. Antusiasme masyarakat dalam pembuatan paspor yang diakomodir pihak imigrasi dengan membuka pelayanan paspor di akhir pekan diharapkan
dapat menjadi langkah efektif dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Khusus pada hari libur ya, yang disediakan waktunya dari jam 8, rencananya sampai jam 12. Kebetulan sendiri, suami karena nggak bisa hadir hari ini karena beliau di Aceh. Untuk suami ibu di jadwal ulang gitu? Iya, di jadwal ulang jadwalnya menyusul. Menyusul ya, Bu ya? Nah. Oke, ibu sendiri dari? Dari Padang. Selain itu, Imigrasi Padang juga melakukan pembuatan paspor dengan sistem jemput bola di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, seperti Pariaman, Solo, dan Dharmasraya, dan akan menyusul kabupaten kota lainnya di Sumbar. Imigrasi juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama. Tercatat, di tahun 2024, calon jemaah haji asal Sumbar yang akan berangkat ke Tanah Suci berjumlah lebih kurang 1.500 orang. Dan hingga saat ini telah dilayani 600 orang lebih calon jemaah haji. Robiham melaporkan dari Padang. Nanti salah lagi juga kan. Nah, maksudnya Penyandang disabilitas, khususnya tuli dan bisu, mempunyai berbagai kendala saat berinteraksi dengan masyarakat umum. Untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang bisu tuli, Forum Ilmiah Intelektuli Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas membuat kamus atau laman bahasa isyarat. Hal itu terungkap pada sosialisasi dan peluncuran laman Intelektuli kepada sejumlah pemangku kepentingan di Padang. Kamus Intelektuli ini berbasis teknologi yang bisa diakses secara luas saat berinteraksi bagi penyandang bisu tuli dengan orang umum secara mandiri. Di kamus atau laman ini dimuat semua gerakan dan makna dari percakapan itu. Kamus atau laman bahasa isyarat yang diluncurkan ini merupakan kamus bahasa isyarat pertama di Indonesia yang dapat diakses secara luas dan mandiri oleh penyandang bisu tuli dan masyarakat umum secara mudah dan cepat. Selama ini kita kan terkendala berkomunikasi sama mereka itu. Kita yang bermasalah itu sebetulnya kita, bukan mereka. Kalau mereka memang bahasa mereka menggunakan isyarat. Jadi agar komunikasi dengan mereka itu bisa berjalan dua arah, makanya kami sepakat dalam tim itu bikin kamus Intelektuli ini. JBI yang ada di Sumatera Barat itu cuma 8, sementara teman-teman yang tuli itu 1.000 lebih. Salah seorang peserta sosialisasi dari Lapas Padang mengapresiasi kehadiran kamus digital bahasa isyarat ini karena mempermudah komunikasi petugas dengan warga binaan maupun keluarga warga binaan yang bisu tuli. Mungkin merupakan ilmu yang baru juga bagi kita. Jadi untuk kedepannya itu karena kita di Lapas Kelas 2 Padang juga, kita juga punya kunjungan itu beraneka ragam masyarakat dan mungkin juga ada yang berkebutuhan khusus seperti ini. Dan jadi ini menambah pengetahuan bagi kami bahwa sudah ada laman untuk Intelektuli ini. Jadi untuk kedepannya bagi yang punya kebutuhan khusus mungkin kita bisa memberikan informasi atau mensosialisasikan juga. Para peserta berharap agar kamus atau laman bahasa isyarat untuk penyandang bisu tuli ini dapat dimasukkan dalam Play Store atau Google Store sehingga bisa diakses secara luas. Robiham melaporkan dari Padang. Prabowo Subianto berkampanye di kawasan Pasaraya, pusat kota Padang, pada Sabtu petang pekan lalu. Kehadiran calon presiden nomor urut 2 itu disambut ribuan warga dan pendukungnya yang telah menunggu di kawasan Pasaraya. Dalam pidato kampanye politiknya, Prabowo Subianto berjanji akan bekerja keras agar seluruh kekayaan Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Subianto juga berjanji akan menuntaskan kemiskinan dan korupsi di Indonesia. Selain itu, Prabowo berjanji akan membuka lapangan kerja di Sumatera Barat, pembangunan pasar modern, dan mendirikan sekolah unggulan.
memberantas kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita harus memberantas korupsi dari bumi Indonesia, saudara-saudara. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Andalas pada pertengahan November lalu dengan materi mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis dan bermanfaat. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemilu harus berjalan secara demokratis, yang berarti semua rakyat diberi kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya. Pemerintah dan penyelenggara negara harus jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Para peserta pemilu harus jujur dan taat pada aturan permainan. Jika itu semua terlaksana, akan menghasilkan pemilu yang bermartabat, yang mengandung nilai-nilai, etika, dan ketaatan pada hukum. Pemerintah dan penyelenggara harus jujur dan adil. Begitu juga para peserta pemilihan umum. Artinya kita semua harus bersikap sportif. Kehadiran Mahfud MD yang juga calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini juga dimanfaatkan para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan tentang pemilu. Alfi dan Laude Juardioanse melaporkan dari Padang. Boleh